Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhasam. So previous Dhamma talk, no, Samlila Sila, Patimokkha Samla Sila already finished, no? 10 Sila, 10 Lega, 10 Danta, 75 Sikhiya, 40 Khanaka Vata Juti, totaling 119 in number. Ya, jadi kemarin di Dhammatalk kemarin kita sudah selesai membahas tentang Patimokkha Sangwara Sila untuk Samanera ya. Jadi total ada 119 sila, yaitu terdiri dari 10 sila, 10 Lingganasana, 10 Danakama, 75 Sekhiya, dan 14 Khandakawata. This 119 is very familiar, no? 119 in America, 119 is a eh? 911. No 119. Eh? Other countries. 119, yeah. Emergency number. Ya, kata saya nomor 119 ini apa tidak asing gitu ya. Kayak di Amerika ada 119, tapi sebenarnya 911 gitu ya. Itu nomor polisi gitu ya. Nomor emergency. Yeah. One the Myanmar family, no, he explained me the one the joke like that. One day, no, they call to Myanmar. Myanmar code number is a 95, no, 951. But they, no, intentionally they press a 911. And the police coming. This 911 is sometimes the husband beaten the wife. At that time also they can call the 911. And then the police come in at their house. And then they check in the husband a lot. No? And then they explain, oh, we not plus 911, we plus 951. Because our number code is a 95, after that Yango is a 1. Ya, jadi kata saya ada cerita lucu tentang nomor 119 atau 911 ini ya. Gitu. Jadi katanya ada seorang penduduk Myanmar ya yang ada di Amerika gitu. Jadi dia itu pengen telepon ke Myanmar gitu. Jadi kode negara Myanmar itu adalah 95. Lalu di kota Yangon itu harus tambahin 1 jadi 951 gitu. Jadi pada saat itu mereka salah salah pencet. Mereka pencetnya 911 gitu. Jadi ketika ditelepon ini polisi datang kepada mereka gitu. Jadi biasa kalau misalkan telepon ke 911 ini adalah nomor untuk laporan kejahatan gitu ya. Jadi kadang misalkan ada suami yang pukulin istrinya gitu. Jadi pada saat itu ketika polisi datang, si suami ini diperiksa terus-menerus sama si polisi ini gitu. Lalu akhirnya mereka menjelaskan bahwa mereka salah pencet, harusnya 951 menjadi 911. So America, the San Francisco or Los Angeles 9 is our Yango is a daytime. Therefore, always they call the nighttime only midnight like that. At that time, maybe this my time was also maybe 35 years ago. Not yet be the not yet the like harmful like they are terrible. So they are tired like that 9 5 like that 9 1 1 at that to the police station. Ya, jadi kata Sero ini kejadiannya sekitar 25 tahun lalu ya gitu. Jadi eh, kalau misalkan di Yangon itu pagi hari, maka di Amerika itu adalah malam hari gitu, tengah malam. Jadi ketika si keluarga ini salah telepon itu terjadinya malam hari gitu, tengah malam di Amerika ya. Jadi pada saat itu polisi pun curiga gitu. Jadi kata saya di zaman itu belum ada handphone. Mereka itu teleponnya pakai yang telepon putar itu ya, harus diputar satu-satu dan mereka salah pencet. Sometimes they half sleep. Nighttime, so they had to midnight. They had to wake up again, right? Sometimes they are no yet flesh like that, so they die like that. Ya, jadi kemungkinan apa mereka salah salah putarnya itu karena teleponnya juga tengah malam gitu ya. Jadi mungkin masih setengah sadar, mereka putar 911 malah jadi 951. So husband also is play, wife also is play. We have no problem like that, but police don't believe. So after they call the husband, stay the one night at the police station.
Ya, jadi pada saat itu ketika polisi datang, polisi tidak percaya apa yang mereka jelaskan gitu ya. Walaupun suaminya sudah menjelaskan, istrinya sudah menjelaskan gitu, tapi polisi tetap tidak percaya gitu. Akhirnya suaminya itu harus dibawa ke kantor polisi selama 1 malam. So police side also correct lah. They cannot count second time lah. One time only they can count, right? This if they not call husband, maybe husband be again, they have to count again, right? So to be safe their side, so they call husband one night. Ya, kata saudara, tapi ini memang sudah tanggung jawabnya polisi gitu ya, sudah benar apa yang dilakukan polisinya. Jadi kalau nanti polisinya salah ambil keputusan, nanti malah si istrinya dipukulin lagi takutnya gitu kan. Jadi pada saat itu akhirnya polisi mengambil keputusan untuk menangkap suaminya ini selama 1 malam. So all somebody remember, no 911. But not 911, you will see like the 119. Ya, jadi Samanera harus ingat nomor ini ya, 911 atau 119 silanya Samanera. So Bhikkhuni Sila, how many? Bhikkhuni? 311. Bhikkhuni is a 311. No, this is all the 11. Not 911, 311. Ya, kata saudara kalau untuk sila bikuni juga ada satu-satunya ya, jadi 311 bukan 911. Bhikkhu is a how many? 227. Detail is a 9180မှာသင်္ချာကတိထုတ်3,6,4,000ဆောင်မြတ်တော်သိက္ခာပုဒ်တဲ့နော် In detail is a 9180 koti နော် 9180 koti plus 3 billion 30,000 36,000 နော် plus 3 million 36,000 9,180မှာသင်္ချာကတိတို့3,6,4,000ဆောင် or another 4,000 3,6,000 36 million 60,000 and 4,000 so 64,000 3 million 64,000 9180 40 plus 3 million plus 36,000 this is a detail in detail. Ya, jadi kalau untuk bikhu peraturannya itu ada 227 sila ya, Patimokkha Sangwara silanya. Tapi itu secara umum. Tapi kalau secara detailnya sebenarnya kata saya jumlahnya itu ada 9.180 koti ditambah 3.064.000 peraturan. Jadi totalnya mungkin sekitar 91 miliar 3.064.000 peraturan. A lot, right? Jadi banyak ya. Yeah, a lot. So how to count? So Visuddhimagga also has count like that. No, I will show that. No, this Sila Panchaka, Atama Sila Panchaka. Okay. Nawa Koti Sasani, Asiti Sata Kotiya, Pencha Sata Sasani, Chatesa Punapari. Chatesa Cha Punapari. Nawa Koti Sasani, Asiti Sata Kotiya. So these are all number like that. No? Yeah. Jadi kenapa bisa peraturannya sebanyak itu secara detail ini dijelaskan di dalam Visuddhimagga ya, di dalam bagian sila pancaka ya, sila pancaka di bab pertama itu ada tulisan di sini Nawa Koti Sahasani Asiti Sata Kotiyo ya, ini ada 9.000 koti ditambah 180.000 koti. So Nawa Koti Sasa 9,000. Nawa and Sasa this is called 9,000. No. City Sata is at 180. No? Therefore, 9180 koti. Ya, tadi saya salah ya. Jadi 9 Nawa Koti Sahasani ini adalah 9.000 koti. Sementara Asiti Sata Kotiyo ini adalah 180 koti. Jadi totalnya 9.180 koti. Koto dia sama tinja kede tu 3,600,000. 4,000 sound. Okay lah, no need to say that too much. Too much. Okay, so my minute is
our Patimaka Samara Bhikkhu a lot like that. Nah. Ya, tapi intinya apa banyak ya gitu. Ini karena apa sangat detail sekali angkanya, sangat ribet gitu ya. Jadi kata Sedao, yang penting intinya adalah Patimokkha Sangwara Sila seorang bhikkhu itu sangat banyak sekali. Okay, today we will go area Samara Sila. Nah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Indriya Sangwara Sila. So any question for Patimaka Samara? Any question? Ya, kalau Samanera ada pertanyaan soal Patimokkha Sangwara Sila Samanera silahkan. Or Samara digest, right? No need to ask, right? Sudah jelas ya semua Samanera ya. Because area Samara Sila not explained in this PDF, so have to explain in the Visuddhimagga. No. Karena di PDF yang dikasih itu tidak ada penjelasan lengkap tentang Indriya Sangwara Sila ya. Jadi harus lihat di Visuddhimagga. So area Samara Sila, so have to you control your sense, your eye, ear, nose, tongue, body, mind like that. No. Ya, jadi untuk menjalankan Indriya Sangwara Sila ini adalah pelatihan tentang mengendalikan 6 indera kita gitu ya. Kita mengendalikan mata, telinga, hidung, badan dan mulut. Area Samara Sila. So the variable Tissa we already explained, no? Variable Tissa, he take the skeleton on the way. No? Ya, kemarin juga kita sudah menjelaskan tentang cerita Bante Mahatissa ya yang melihat perempuan dan melihat giginya itu. Even though no, he hear that the sound of the house the sound of the loading, but he look at it and he see the skeleton only. No, the woman is like skeleton. One skeleton is no, like loading like that. Therefore, after that, he was his skeleton again, no, quickly. No. Jadi di cerita Mahatissa Thera itu ya kemarin kita bahas bahwa ketika si Bante Mahatissa ini mendengar suara tertawa seorang perempuan itu, ketika dia melihat ke arah perempuan tersebut dia hanya melihat giginya gitu ya. Jadi ketika melihat giginya dia pun langsung melihat seluruh tubuh wanita itu seperti bagaikan sekumpulan tulang ya, tulang belulang gitu. Jadi setelah itu dia pun merenungkan kembali tulang belulang dari dirinya sendiri. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh Mahatissa Thera. Okay, we will say another story. No. Ya, Another story is no. Another area Samasila. We have many story. No. Area Samasila. Okay. Ya, saya akan cerita tentang cerita yang lainnya ya. Ini di dalam Indriya Sangwara Sila juga. Di dalam Indriya Sangwara Sila ini banyak cerita kan, Sedo. In Dhammavada has one stanza. No, Visuddhimagga take this from Dhammavada. Yatha agaran dochana utti samati vijati. Evam abhavitan chetan raga samati vijati. No, the house. If we know the roof at the time, easily the rainwater can enter the house. In the same way, no? This citta is not developed by meditation. At the time, easily raga come into your mind. This meaning. Ya, jadi di dalam ada satu syair ya yang juga dikutip dalam Visuddhimagga ini ya, yaitu Dhammapada yang ke-13 ya. Di sini bunyinya adalah yatha agarang ducana wuti samati wicati ewang abawitang citang rago samati wicati. Artinya apa? Artinya adalah bagaikan sebuah rumah yang beratap buruk. Jadi rumah seperti ini akan mudah dimasuki oleh tetesan air hujan. Begitu juga seseorang yang memiliki pikiran yang tidak terlatih, maka pikirannya ini akan mudah untuk dimasuki oleh nafsu indriya. Okay, there is the story of the Wengisa, no? Venerable Wengisa, no? Wengisa Therawiya. Ya, jadi kita akan menceritakan tentang suatu kisah tentang seorang Thera yang bernama Wanggisa Thera. Terasa Kira. Kira is not directly here, maybe indirectly here. Terasa Aduna Babajitasa, very newly ordained, no? Aduna means very newly ordained, maybe like today or yesterday like that, no? Paidaya Charato, no? After ordained, here to go to the Pidapada to the village, no? Ekan Ete, Deswa Raga Upejati, no? No, why the Raga arrive? Deswa, Ete Deswa, having seen the what? Ete woman, no?
Ikan ite. Nah. Ya, jadi cerita tentang Wanggi Satera ini itu apa di layar ya bisa dilihat ya. Terasa kira aduna pabajitasa pindaya carato ekang iting di Sorago Upajati. Artinya adalah terasa ini si Tera tersebut ya. Kira ini maksudnya adalah saya mendengar bahwa si Tera tersebut gitu. Jadi ini ceritanya tidak didengar secara langsung tapi didengar dari cerita orang lain gitu ya. Lalu aduna pabajitasa. Jadi ketika dia itu baru dipabaja, baru belum lama melepaskan keduniawian, baru belum lama ditahbis gitu ya, mungkin baru 1 hari ataupun 2 hari. Pindaya carato ketika sedang berpindah patah, ekang iting diswa setelah dia melihat sosok perempuan gitu ya, Rago Upajati, muncullah nafsu dalam dirinya. Jadi dia muncul nafsu ini dikarenakan dia melihat sesosok perempuan. So in this sentence, the va is a waya, upajati. Va is a va, upajati means arise, appear. No? So this va is a present tense. No? Seeing the va at the time, such is a, you can find the nominative case. No? Rago. No? Rago is a, in here the nominative case. No? Because appear is a, not hero. Rago upajati. No? No? Therefore, first you find the va. No? To study the Pali, this you find the va is at the most powerful, the dynamic power of va. After seeing the va, no, you can see the relationship va and nominative case. Sometimes passive voice, this the object is a nominative case. Sometimes the active voice, subject is a nominative case. Here is the active, no, because you can see that this is active verb, upajati. No, therefore, no, jago is the subject, nominative case. No, after that, other is a very easy. You can find the verb and nominative case, no relationship. No. Ya, jadi secara tata bahasa Pali ya, saya udah membahas sedikit tentang kalimat ini. Jadi seperti biasa kita harus cari dulu apa kata kerjanya dalam kalimat ini. Di sini kata kerjanya adalah upajati. Upajati ini artinya adalah muncul dia ataupun muncul ya gitu. Ya, apa yang muncul? Jadi apa yang muncul? Apakah si teranya yang muncul? Jawabannya bukan ya. Jadi yang muncul adalah rago ataupun raga ataupun nafsu indrawi ya. Nafsu ini muncul. Jadi di sini yang ditulis dalam kasus nominatif sebagai subjek adalah rago ataupun raga ataupun nafsu indrawi ini, bukan si teranya ya, bukan, tapi raganya ataupun nafsu indrawinya gitu. Jadi kata Sadao harus kita mencari dulu kata kerjanya apa, baru kita bisa menentukan subjeknya siapa gitu. Jadi seperti di kalimat ini adalah kalimat aktif. Jadi yang muncul itu adalah si raganya ini, si nafsu indrawinya ini. Makanya si nafsu indrawinya ini ditulis dalam kasus nominatif. Tapi kalau misalkan kadang ada satu kalimat itu kalimatnya kalimat pasif. Jadi kadang kalau kalimat pasif, kadang subjeknya itu ditulis dalam deklinasi akusatif gitu. Jadi kita harus melihat apakah ini kalimat aktif ataupun pasif. Nah, kalau untuk di kalimat ini kita mengerti bahwa kalimat kata kerjanya adalah upajati ataupun muncul. Maka dari itu kita setelah itu baru bisa menentukan yang nominatifnya yang mana gitu. Jadi kata Sedao, kalau kita ingin mengerti suatu bahasa Pali, kita pertama-tama harus mengetahui dulu kata kerjanya apa. Setelah itu baru bisa dengan mudah menentukan hubungan kata kerja ini dengan kata-kata yang lainnya dalam kalimat ini, entah itu yang ditulis dalam nominatif ataupun akusatif dan sebagainya. So rago is like loba, attachment. Sometimes they translate the passion, like passion fruit, you know, the same spelling, no. But this passion is attachment, no. Ya, jadi kadang raga ini diterjemahkan sebagai nafsu ataupun kemelekatan gitu ataupun ya nafsu gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu passion. Jadi kata Sedao itu ada buah dalam bahasa Inggris itu passion fruit, itu maksudnya markisa ya. Tapi ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Do you know passion? Many seed inside can make the juice. Ya, itu buah markisa kalau dalam bahasa Inggris, tapi nggak ada hubungannya. Pemedi, Burmese is a pemedi. Okay. So rago obejadi, why rago obejadi? This was ekan ete, no? Because seeing the one woman, this is dangerous, right? Ya, jadi saya sudah menjelaskan lagi kenapa pada Wanggi Satera ini bisa muncul nafsu indrawi ini. Jadi di sini jawabannya adalah ekang iting diswa. Diswa ini artinya adalah setelah melihat. Melihat ekang iting, eka itu satu, iting itu perempuan. Jadi setelah melihat satu perempuan. Jadi bahaya ya, melihat perempuan itu bahaya. Really, this one is no problem. Problem is Ayoniso Manasikara. So previous story, Tesa, he also see the ekan ete, but his Manasikara is a skeleton. At the time,
he can attain Rashid. But this Wingisa Thera, he not clever at the time. No, he think, oh, this is beautiful like that maybe. He, this Ioniso Manasikara and wise attention. Therefore, Raga Upajati. Understand? Ya, jadi kata Sedo sebenarnya diswa ataupun melihat seorang perempuan itu sebenarnya bukan masalahnya sebenarnya. Sebenarnya yang masalahnya adalah ayoniso manasikara ataupun persepsi yang salah ataupun yang tidak bajik, yang tidak bijak kepada apa yang kita lihat gitu ya. Karena seperti cerita yang sebelumnya pada Mahati Satera, kita bisa melihat bahwa Mahati Satera juga melihat seorang perempuan, tapi karena dia memiliki yoniso manasikara, dia bisa menggunakan objek perempuan ini untuk dijadikan sebagai objek meditasi asuba ataupun tulang ya gitu, dan bahkan bisa mencapai tingkat kesucian arahat dengan objek seperti ini gitu. Jadi kalau untuk di cerita Wangisatera ini dia ini salahnya adalah dia munculnya itu ayoniso manasikara ataupun yang tidak bajik, makanya dia malah berpikir bahwa oh perempuan ini cantik sekali dan sebagainya, makanya nafsu ini bisa muncul. Therefore, seeing is a not main problem. Attention, no, attention is a unwise attention is a main problem. Otherwise, no, we shall not accept intermasari any woman. Yeah. Ya, jadi kata Sedau sekali lagi intinya melihat perempuan itu bukan masalah sebenarnya. Yang masalah adalah perhatian yang tidak bijaksana ya, perenungan yang tidak bijaksana. Makanya kalau tidak bijaksana itu nafsu bisa muncul. Karena kalau misalkan melihat perempuan itu suatu masalah, maka kemungkinan Taman Sari nanti ke depannya nggak perlu terima perempuan lagi gitu. Tapi bukan seperti itu maksudnya. So Buddha also admonished to Venerable Ananda. Ananda, please do not see women. Or at that Ananda says, sometimes have to see Bande. So at that time, okay, this woman is like your mother age. You thinking this is like my mother. This woman is like your younger sister, so you can consider this as your younger sister like that. Ya, jadi pada saat itu juga ada kasus di mana Buddha menasihati Bante Ananda ya. Oh Ananda, kalau ada perempuan yang datang, kamu sebisa mungkin jangan melihat perempuan tersebut. Nah, tapi kemudian Bante Ananda berkata kepada Buddha, nah, tapi kadang ada beberapa kasus di mana kita benar-benar harus melihat perempuan tersebut, Buddha. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, jadi pada saat itu Buddha pun menasihati Bante Ananda, kalau seperti itu, misalkan perempuan yang datang itu adalah umurnya sekitar seperti umur ibu kamu, maka kita harus menganggap dia sebagai ibu kita gitu. Kalau misalkan dia umurnya itu seperti adik perempuan kita, maka kita harus menganggap perempuan itu sebagai adik perempuan kita. Sorry, I already the jam. First, Buddha said do not see. Sometimes I have to see. And then Buddha said do not talking, do not communicate by the chatting by message. Ya, jadi itu tadi saya ceritanya agak lompat ya. Jadi sebenarnya pertama ketika Bante Ananda bilang kalau harus melihat bagaimana Buddha melihat perempuan tersebut. Jadi pada saat itu Buddha bilang, kalaupun harus melihat, pada saat itu jangan bicara kepada perempuan tersebut. Kalau mungkin zaman sekarang jangan chatting ya, jangan SMS, jangan WhatsApp perempuan tersebut. Yeah, but sometimes have to talk, right? At that time, Buddha say, yet this is like your mother age, you consider it like your mother, like. Ya, setelah itu setelah Buddha berkata seperti itu, Bante Ananda juga bilang bahwa tapi kadang tetap kita harus berbicara dengan perempuan tersebut. Bagaimana seperti ini Buddha? Jadi pada saat itu Buddha baru menjelaskan yang tadi ya, bahwa kalau perempuan tersebut umurnya sekitaran ibu kita, maka kita harus menganggap dia sebagai ibu kita. Kalau seperti adik perempuan kita, maka kita harus menganggap perempuan itu sebagai adik perempuan kita. Okay, then in this sentence, no, please pay attention. Little bit difficult for you, I think, because the grammar, like, no. Ite deswa raga ubejati. No, you understand, right? So because they're seeing the one woman, raga ubejati. This raga is a who raga? Tirasa adana babejitasa pidaya chalato raga. Understand? So tirasa to chalato is only 1 minute only. They explain there about that whenever Wangisa like that. Ya, jadi ini kata saya tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata bahasa Pali. Mungkin bagi yang belum pernah belajar tata bahasa Pali, ini mungkin agak sulit ya. Tapi coba diperhatikan saja gitu. Tadi kan dikatakan bahwa ekang itih diswa setelah melihat satu perempuan, rago upajati. Nafsu indra itu muncul gitu ya. Nah ini nafsu indranya siapa gitu. Nah jadi jawabannya adalah terasa aduna pabajitasa pidaya carato. Ini mereka semua ditulis dalam deklinasi genetif. Jadi mereka itu merujuk kepada hal yang sama. Jadi
kepemilikan dari si Thera, kepemilikan dari si Aduna Pabajita, kepemilikan dari si Pindaya, dan kepemilikan dari Carato. Jadi mereka itu merujuk kepada hal yang sama. Jadi nafsu indrawi ini adalah milik si Thera tersebut yang baru ditahbiskan, yang sedang menjalankan pindapata. So in this sense, kila no need to consider. No, kila is an indeclinable. This is separate one. Kila, no need to consider this kila. No. Nah, sementara untuk kata kira ini tidak perlu kita tidak perlu pusingin ya, karena dia ini adalah kata yang bisa dibilang bisa berdiri sendiri. Dia itu tidak bisa dideklinasikan. Jadi tidak ada, mungkin bisa dibilang tidak ada hubungannya dengan kalimat ini. At that time you can see terasa, no. Terasa, deity also possible, genetic also possible, no. Terasa, like, no. This like purisasa, like, no. No. Aduna Pavijita also, deity also possible, genetic also possible, no. And Pedaya Chalato, no. This is one meaning. Chalato also, deity also possible, no. Genetic also possible, no. Going for Pidapata, no. This meaning. So this Pedaya is a deity case, no. Going for meaning, going for Pidapata. Ya, jadi saya udah menjelaskan dikit tentang masing-masing katanya ya. Jadi di situ tadi terasa. Terasa ini dia sebenarnya ada dua kemungkinan. Dia bisa sebagai deklinasi datif ataupun genetif ya. Lalu aduna pabajitasa juga sama, bisa datif ataupun genetif. Sementara untuk Pindaya dan Carato, Pindaya ini lebih tepat sebagai deklinasi datif ataupun kepada. Jadi ini Carato kan artinya pergi ya. Jadi pergi untuk apa? Pergi kepada Pindapata gitu maksudnya. Carato ini kalau untuk Carato juga bisa deklinasikan sebagai datif ataupun genetif. So in grammar, we can translate many ways, no? Seeing this three word, Terasa, Adona Pavijitasa, and Pedaya Charato. So the all identity, right? Teras also refer to the Winkisa Tera. Aduna Pavijitasa also this person. Pedaya Charato also this person. These three are identity. At that time, we can take that, modify to that Tera. No, can see the agitate like that. No, modifying. Ya, jadi ketika kita menganalisa bahasa Pali ya, ini harus cermat juga gitu ya. Jadi seperti kita lihat tadi ini terasa. Terasa ini merujuk kepada Wanggisa Thera ya. Lalu Aduna Pabajitasa ini juga merujuk kepada orang yang sama, yaitu Wanggisa Thera ya. Lalu Pindaya Carato, orang yang berpindah patah, itu juga si Wanggisa Thera ini gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya tiga kata ini merujuk ataupun memodifikasi ataupun sebagai kata keterangan dari Thera itu. Jadi sebagai kata keterangan dari terasa tersebut. So at the time, how we can translate that the Thera, no, the senior bhikkhu, no, Winkisa Thera, who is going for Pidapata. So this Thera is a new bhikkhu. So you can say that the new bhikkhu, no, Winkisa Thera, who is going to the for Pidapata, no. So we can translate like that. Ya, jadi kalau melihat seperti ini, ada banyak cara untuk menerjemahkan bahasa Pali seperti ini ya. Jadi contohnya yang tadi terasa kira aduna bajitasa Pindaya Carato, kita bisa terjemahkan seperti si Thera yang baru ditahbiskan tersebut, yang sedang berjalan untuk pindapata gitu. Jadi bisa diterjemahkan seperti ini. At the time, had to relationship with the raga. This raga is the Thera raga, no. Therefore, no, the attachment of the Thera appear. This meaning. Nah, jadi setelah itu kita juga harus menyambungkan, menemukan hubungan apa antara kata-kata yang tadi itu dengan nominatifnya, itu rago ya, ataupun nafsu yang muncul tadi gitu. Jadi di sini kita menentukan bahwa hubungannya adalah kepemilikan. Jadi nafsu kepemilikan dari si Thera tersebut muncul. So another translation that this Chalato is not ordinary work. This is a present participle work. No Charanto like that. Charanto, no. Gechanto like that. No. So therefore, we can make another translation. Another translation is that we consider this also the genetic. At the time, when the new bhikkhu Winkisa Thera, when at the time this pattern is a when pattern. The WHE and when the new bhikkhu Winkisa Thera is going for Pidapata. This is another translation. When genetic, two genetic.
Thirasa Aduna Vajita also genetic, Chalata also genetic. Two genetic can make this translation. Located also can, two located also can, two genetic also can. When meaning, when cannot instrument there. Ya, jadi ataupun cara lain untuk menerjemahkan kalimat ini ya, ini secara tata bahasa Bali adalah kalau misalkan si carato ini kita terjemahkan sebagai kata partisip, sebagai kata partisip masa lampau ya, seperti kata carang, caranto ya. Jadi di sini kalau di sini carato ini sebagai deklinasi genetif ataupun kepemilikan gitu ya. Jadi di sini ada 3 yang genetif yaitu terasa, aduna pabajitasa dan carato ya. Jadi pada saat itu kadang ketika ada beberapa kata dengan deklinasi genetif ini muncul secara bersamaan, ini kadang bisa diterjemahkan sebagai ketika gitu. Jadi walaupun biasanya genetif ini diterjemahkan sebagai kepemilikan, tapi ketika ada beberapa bersama ini, dia bisa diterjemahkan juga sebagai ketika. Jadi di sini bisa diterjemahkan sebagai ketika si Tera tersebut yang baru ditahbiskan tersebut ketika dia sedang berpindah patah. So this Visuddhimagga Kandisaya use this second translation. When meaning, when the new bhikkhu Vigisatthera is going for Pidabhata. When. Ya, jadi kalau kita lihat di kitab Nisaya dari Wisuddhimagga ini, di kitab tersebut dijelaskan bahwa terjemahan yang kedua ini yang dipilih di kitab Nisaya tersebut ya. Jadi adalah ketika si Tera tersebut yang baru ditahbiskan tersebut, ketika dia sedang berjalan menuju Pindapata. Therefore, the whole sentence is that when the new bhikkhu Vigisatthera is going for Pidabhata, no, attachment arise, no, having seen the one woman. No. Jadi kalau kita terjemahkan secara lengkap kalimat ini ya, artinya adalah ketika si Tera tersebut yang baru ditahbiskan tersebut pergi melakukan pindapata, nafsu muncul dalam dirinya dikarenakan setelah dia melihat sesosok perempuan. Tato Ananda Thera aha. Aha. In this sentence you can see aha. No? Aha is a past tense. No? No, tato. No? Tato meaning is a no, therefore. No? Tato. No, this to is a can give the therefore meaning. Tato. Therefore. No? Indicating about what? After that or then. No? Or therefore. No? Okay. Therefore better. Because he has a raga right, right? So therefore, no, he said to the Mahathera, Ananda Thera. No, this is a acoustic, right? No. So subject not clear, but subject we must understand because this is also Thera when you say Thera. No. Ya, jadi kalimat selanjutnya adalah tato ananda terang aha ya. Kata kerjanya di sini adalah aha. Aha ini artinya adalah berkata kepada. Ini adalah kata kerja masa lampau ya. Lalu tato ini artinya adalah maka dari itu. Ya, maka dari itu, nah ananda terang ini artinya bukan Bante Ananda yang berkata, bukan, tapi artinya kemudian maka dari itu berkata kepada Bante Ananda Thera gitu ya. Jadi Ananda Thera ini sebagai objeknya gitu. Subjeknya siapa? Walaupun tidak ditulis dalam kalimat tersebut, kita bisa mengerti bahwa subjeknya yang berbicara kepada Bante Ananda Thera adalah si Wanggisa Thera yang dijelaskan di kalimat sebelumnya. Kamaragena deshami cetami parideshati sadhu nibhavana vyuhi anukampaya godama. Very good. So he also called Ananda Gautama because this the family name. No, no Gautama Buddha. He called the Ananda like Gautama. No, because these are say family, say the son name. No, therefore they call Ananda also Gautama. No. Ya, jadi Bante Wanggisa ini berkata kepada Bante Ananda ya dengan kalimat yang ada di layar ya. Kamaregena dayami citang mempari dayati. Sadu nibapanang bruhi anu kampaya gota mati ya. Nanti artinya akan dijelaskan oleh saya tahu. Di sini yang perlu kita catat adalah di sini Bante Wanggisa ini memanggil Bante Ananda ini dengan kata Gotama gitu. Tapi ini bukan Buddha Gotama ya, tapi Bante Ananda. Kenapa seperti itu? Karena Bante Ananda ini masih satu marga dengan Buddha Gotama, makanya dipanggil dengan marganya, itu marga Gotama. Okay, short set then. Kamaragena deshami. Seeing the meat, the subject is aha. No.
automatically understand, no? Seeing the me, and then subject was, I, no? I, no? I is hot, no? Kamaragina, no? Kamaragina. Oh, I was burned by the Kamaraga. This is a passive word, no? No, passive word. No, Deshami, no? I was burned by Kamaraga, no? Deshami is burned, no? Okay. I is burned by karma attachment. Okay. Ya, jadi kita bahas kalimat yang pertama dulu ya. Kama ragena daihami, daihami. Jadi di sini kata kerjanya adalah daihami, daihami. Kalau kita melihat ujung kata kerja itu mi, kita harus mengerti bahwa langsung di situ subjeknya pasti adalah saya gitu ya. Yang terjadi itu kepada saya, mi itu saya. Jadi daihami itu artinya adalah saya terbakar, saya terbakar. Terbakar oleh apa? Terbakar oleh kamaraga, kamaragena ya. Jadi terbakar oleh nafsu indria. Another sentence. Chaitame Paridashati. No? At the time, seeing the ti, at the time, nominative case is a Chaita. No? So me is a my. No? My Chaita is burned. Paridashati. This also passive word. No? Ya tadi yang kamaragena dayami itu juga adalah kalimat dengan kalimat pasif ya. Jadi apa yang saya itu terbakar oleh kamaraga, oleh nafsu indera. Begitu juga yang selanjutnya citang me paridayati ini juga kalimat pasif. Tapi di sini kata kerjanya dia ujungnya bukan mi tapi ti ya. Jadi kalau paridayati itu artinya adalah yang sedang dibicarakan adalah sudut pandang orang ketiga atau sesuatu yang sedang terbakar. Paridayati ini juga artinya terbakar, tapi karena dia ti, maka dari itu yang terbakar adalah sesuatu gitu, bukan saya gitu. Jadi apa yang terbakar adalah citang me paridayati. Me itu artinya adalah milik saya. Citang itu adalah pikiran. Jadi yang terbakar adalah pikiran saya itu terbakar. So in Pali, this this case are very important. Here the me, the ti, and then we can find the nominative case clearly. No? Ya, jadi kata saya untuk dalam kalimat Pali ini sangat penting ya untuk mengetahui ini sedang kata kerjanya ini sedang menunjuk ke siapa gitu. Apa yang subjeknya itu siapa, orang pertama, kedua ataupun ketiga. Jadi kadang hanya dengan melihat dari ujung kata kerjanya kita bisa melihat, kita langsung bisa mengetahui bahwa oh ini adalah kata kerja yang dilakukan oleh saya. Yang ini adalah kata kerja yang dilakukan oleh orang ketiga gitu. Berdasarkan ujungnya entah mi, ti ataupun dan sebagainya. Okay, another. This sadhu is one sentence. Sadhu, I request. No? Sometimes one word, one sentence. No? Sadhu. Ya, lalu selanjutnya sadu ya. Sadu ini adalah satu kalimat sendiri sebenarnya. Artinya adalah tolonglah. Ini jadi kadang satu kata itu bisa jadi satu kalimat sendiri. Nibbana juhi anukapaya. Now this is another sentence. No? Nibbana. Nibbana is to seek. No? The method to seek. No? Juhi is seeing the heat at the time. No? Subject should be tone. No? Tone is who the another. No? No? Please you teach. No? The method to seek. No? Anukapaya. No? Our compassion. No? Anukapaya. Yeah, this is a daily case. No? No? Our compassion. No? Anukapaya is compassion. Okay, please teach the method to seek this raga. No? Our compassion me. Like that. No? Ya, jadi niba panang bruhi ya. Niba panang ini artinya adalah memadamkan, padamkan ya. Bruhi ini artinya adalah tolong katakan sesuatu. Nah, tapi di sini ujung katanya adalah hi ya. Hi ini kita langsung mengetahui bahwa ujung kata hi ini berarti subjeknya ataupun orangnya itu adalah kamu ataupun Anda gitu. Maksudnya ini adalah si Bante Ananda Thera. Bante Ananda tolonglah katakan sesuatu untuk memadamkan apa? Memadamkan nafsu indera yang telah muncul tersebut gitu ya. Anukampaya Gotamati. Tadi kan Gotama itu adalah merujuk kepada Bante Ananda. Anukampaya ini artinya adalah atas dasar belas kasihan, tolonglah katakan sesuatu untuk memadamkan nafsu indrawi saya ini. Jadi anukampaya ini kata saya diturunkan, dideklinasikan dengan deklinasi datif ataupun kepada. So Gautama is another. This is a vocative case. No? Jadi Gotama, untuk kata Gotama itu adalah deklinasi vokatif ataupun hanyalah sebagai panggilan saja.
Gautama anwe thito shin ananda man tiro ko anukama yatana ti nibbana yagami ko nyi se chan tilanga ko byu ho do mu ba lo. Burmese like that. So Gautama family member Ananda, no? Please you teach, no? He called the Ananda Gautama. After that, he also used another tone like that. No? Please you teach me all compassion, no? The method to cooling the raga. Please me. Ya, jadi intinya kalimat yang ketiga dan keempat itu artinya adalah oh Gotama, maksudnya adalah Ananda yang juga merupakan marga Gotama, tolonglah Anda katakan sesuatu atas dasar belas kasihan bagaimana caranya untuk mengenyahkan ataupun memadamkan nafsu indera yang telah muncul ini. So at that time, they are Pita Pata on the way, no? On the way in dining hall. One samlera mind arise the raga. At that time, one samlera informed to another samlera. No, how to do? I have the raga right now. Today, many beautiful lady coming. Ya, kata Sedao ini kejadiannya terjadi ketika sedang pindah patah gitu ya. Jadi Wanggi Setera ini juga bertanya kepada Bante Ananda ini ketika sedang berjalan pindah patah gitu. Jadi mungkin kalau di Taman Sari mungkin ketika sedang pindah patah di dining hall gitu ya. Jadi mungkin ada seorang samanera ketika sedang pindah patah dia melihat seorang perempuan cantik gitu ya. Jadi pada saat itu muncul nafsu indera dalam dirinya, mungkin dia harus mendekati samanera yang lainnya lalu bertanya kepada samanera yang lainnya, bagaimana samanera ini cara menghancurkan nafsu indrawi saya ini? Samlera, today, no, have you seen any beautiful lady? Ya, Police, samanera. See today? Ya, saya tanya hari ini samanera ada lihat apa wanita cantik nggak pas pindah patah? You see that skirt now, right? Atau hanya melihat tulang belulang saja? Big skirt and small skirt. Ya, melihat tulang belulang yang kecil dan tulang belulang yang besar. Okay. At that time, Ananda Thero Aha. This Thero is Ananda Thero. No? Nah, lalu selanjutnya di situ ditulis Thero Aha. Thero ini di sini merujuk kepada Bante Ananda ya. Aha artinya berbicara. Even though not show the name, but we might understand seeing that this sequence like that. No? Because he asking the Ananda, right? The Thero should be Ananda. No? Jadi walaupun di situ tidak ditulis bahwa Thero itu adalah Bante Ananda, tapi ya kita harus mengerti bahwa secara urutan ini kemungkinan besar pasti adalah Bante Ananda karena tadi yang sebelumnya itu adalah pertanyaan, maka yang selanjutnya itu adalah pasti jawaban dari orang yang ditanya tersebut yaitu Bante Ananda. Senyaya vibriye sa cetan te pridashati nimetan privajehi suban raga pasanyutan asubaya cetan bawehi egagan susmahitan. Very beautiful. No? So remove that you are subha attention and develop your asubha attention. This is a main point here. No? Ya, jadi jawaban dari Bante Ananda ini dalam bahasa Pali sangat sangat indah syairnya ya, kata Sedao ya. Jadi tapi intinya di sini inti dari jawaban Bante Ananda adalah kalau pikiran kita itu tidak terkendali maka pikiran kita itu akan terbakar gitu ya. Jadi kalau kita memiliki persepsi tentang subha ataupun menarik terhadap objek tersebut maka raga ataupun nafsu indrawi itu akan muncul. Tapi kalau kita mengembangkan persepsi asubha atau menjijikan maka nafsu itu tidak akan muncul. So in this stanza, no, Senyaya Viprisa Statanti Pridashati, this is one sentence. In this sentence, we can find the word is a Pridashati. No, this is me word. Therefore, this T and then it should be the Nama Yoga, no, third person. At the time, we can find the nominative the Chaitan. So T is a you are, no. Chaitan me, Chaitan T. This is a safe flow like that. Chaitan me is a mind. Chaitanya is a your mind, no? So your mind is a band, no? This meaning. No? Jadi di kalimat pertama ya, sanyaya wipariyesa, citang te paridayati. Ini adalah satu kalimat sendiri ya. Jadi seperti biasa kita harus cari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya di sini adalah paridayati sama seperti tadi ya, artinya adalah terbakar. Tapi perbedaannya di sini yang terbakar adalah citang te. Jadi kalau yang tadi adalah citang me, di sini citang te. Citang te artinya adalah citang ini kata subjeknya yaitu adalah pikiran. T itu adalah milik Anda. Jadi pikiran Anda itu terbakar.
So in any Pali sentence, if you already solve the verb and nominative relation, and then other are very easy. No? Every sentence you find the past verb after that nominative case. Always have connection, the verb and nominative set. No? Jadi ketika kita membedah satu kalimat Pali, sekali lagi saya udah mengingatkan harus cari dulu kata kerjanya. Setelah itu kita cari kata nominat yang deklinasi nominatifnya gitu ya. Kalau sudah ketemu dua ini akan sangat mudah untuk menentukan hubungan dengan kata-kata yang lainnya gitu. Jadi lebih mudah untuk mengerti kalimatnya. So here Chaitan Devri Dashati. No, Chaitan says that also Chaitan is a genetic, no, of you, no, your mind like that. No? So your mind is born. And that another is very easy. Senyaya viprisa this maybe this the reason, no? Because of your wrong attention like that. No? Ya, jadi tadi kan sudah ketemu ya kata kerjanya adalah paridayati ataupun terbakar. Eh, apa yang terbakar? Ini citang T. Citang ini adalah artinya adalah pikiran. T ini artinya adalah milik Anda ya. Ini tuang ataupun Anda. Jadi milik Anda pikirannya itu terbakar. Nah, jadi setelah ketemu nominatif dan kata kerjanya ya kita sisa kalimatnya adalah sanyaya wipariyesa. Jadi kita mungkin bisa melihat bahwa oh ini mungkin adalah alasannya kenapa pikiran itu bisa terbakar. Jadi arti dari sanyaya wipariyesa artinya adalah karena persepsi kita itu salah gitu. Makanya pikiran itu bisa terbakar. We please we believe is they translate the wrong state. Yeah, wrong state. No, so this ability case. No, we believe is no. The ability case can use a because meaning. No, ability case. Senyaya. No, senya is they say possession, but mind no. Sometimes they emphasize the possession because your mind is a no wrong state. No. Wrong state meaning is he pay attention that dutiful like that. Oh, this woman very dutiful. No, fragrant. No, somewhere also very fragrant. Senya, yeah. No, Senya is a genetic case. No, yeah, mind state or the possession, wrong state or possession. No? Because the Okay. Nah, jadi sanyaya wipariyesa ya. Wipariyesa ini diterjemahkan sebagai kondisi yang salah ya. Di sini kalau secara tata bahasa Bali kemungkinan ini dia dideklinasikan sebagai ablatif, deklinasi ablatif ataupun dari ya. Jadi dari sanya tersebut, dari persepsi tersebut. Sanyaya ini ditulis kemungkinan dalam deklinasi genetif ataupun kepemilikan ya. Jadi kata saya kadang deklinasi ablatif wipariyesa ini kadang bisa juga diterjemahkan adalah sebagai ketika gitu, ketika ataupun dikarenakan. Jadi walaupun biasa artinya adalah dari, tapi kadang ablatif ini bisa juga diterjemahkan sebagai karena, dikarenakan salah pikirannya ini, persepsinya ini, maka pikiran itu terbakar. Nah, sanya ini kadang diterjemahkan sebagai persepsi, tapi lebih tepat di sini sebagai pikiran ya kata Sedam. So Thero whenever Ananda said, what he said, Senyaya Vibri Yasa, Chaitan Vibri Deshati, one sentence he said, no? Because of that, no, your wrong state or your mind, no, your mind is a ban. After that, another sentence. Nimitta Pari Vijay, this is second sentence. No? Seeing that he, subject might be torn like that. No? Okay. No? Pari Vijay, you, no? Privilege, okay. Stationary better. Yeah. Privilege is avoid, okay. Completely avoid. Nimitta, Subhan Nimitta, no? So Nimitta, you avoid Nimitta. This Nimitta is the Subhan Ragupa Senyita, connected with the, regarding with the Raga, no? Okay. All are nominatic. Yeah, all are nominatic. Sorry, it's acoustic. Object, right? Subject is a you, no? Ya, jadi tadi yang kalimat pertama itu adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Bante Ananda ya. Jadi pikiran Anda terbakar dikarenakan Anda itu memiliki persepsi yang salah gitu. Lalu kalimat kedua adalah nimitang pariwajehi subang ragu pasan hitang gitu ya. Jadi di sini seperti biasa kita harus cari dulu kata kerjanya. Di sini kata kerjanya adalah pariwajehi. Nah, seperti tadi kita harus lihat jeli juga ujung kata kerjanya adalah hi.
Kalau hi berarti kita mengetahui bahwa di sini subjeknya adalah Anda ataupun tuang dalam bahasa Pali ya. Jadi ini maksudnya adalah si Wanggisa Thera ini. Jadi pariwajehi artinya adalah eh, connected with the raga. menghindari. Avoid pariwajehi itu adalah Hmm. hindarilah gitu maksudnya hindarilah. Anda hindarilah apa? Nimitang subang ragu pasang hitang. Artinya nimitang adalah gambaran, subang adalah yang menarik gitu ya. Ragu pasang hitang ini artinya adalah yang berkaitan dengan nafsu indera gitu. Jadi Anda hindarilah gambaran yang menyenangkan itu, yang berkaitan dengan nafsu indera tersebut. Please you completely avoid subhanimitta which is connected with the attachment raga. Jadi artinya adalah silakan Anda hindari sepenuhnya gambaran-gambaran tersebut yang Anda persepsikan sebagai indah yang bisa memunculkan nafsu indrawi tersebut. So Buddha teaching is no like all other patima sabba papasa akarana kusalasa upasamada. After that Buddha said no not to do. After that what we should do. Therefore no to avoid the subhanimitta. After that asubhaya cita bawehi another sentence. No. Ya, jadi ini kata Sadao cara penjelasan Bante Ananda ini seperti cara penjelasan Buddha ya. Jadi di Syair Dhammapada 183, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik dan seterusnya. Maka itu cara formatnya adalah pertama Buddha menjelaskan dulu apa yang harus dihindari terlebih dahulu. Seperti di sini Bante Ananda mengatakan bahwa janganlah ataupun hindarilah nimitta ataupun gambaran yang menyenangkan tersebut. Lalu di kalimat selanjutnya baru dijelaskan apa yang harus dikembangkan, yaitu asubhaya, citang, bawehi dan sebagainya. Seeing the heat, the subject also tone, no? Tone is a wingisa. You develop your mind by asubha meditation. No? Lalu di sini asubhaya citang bawehi ekagang susama hitang. Ini sama seperti tadi ya, kita harus cari kata kerjanya dulu. Kata kerjanya adalah bawehi. Nah, karena belakangnya adalah hi, berarti kita mengetahui subjeknya adalah Anda ataupun tuang dalam bahasa Pali. Jadi maksudnya adalah si Wanggisa Thera tersebut. Bawehi artinya adalah kembangkanlah persepsi tentang asubha ini. So other than the ekagan, susama hita, you can see the sake is like the chitta, right? Therefore they are identity like that. Jadi di sini asubhaya citang bawehi ekagang susama hitang. Nah ini kembangkanlah pikiran ataupun persepsi tentang menjijikan itu ya. Ekagang susama hitang. Nah citang, ekagang dan susama hitang ini kita bisa lihat bahwa mereka itu deklinasinya sama gitu. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya mereka sedang merujuk kepada hal yang sama. Jadi yang ekagang ataupun yang menjadi satu susama hitang yang terkonsentrasi dengan citang yang yaitu adalah pikiran, ini adalah merujuk kepada hal yang sama yaitu jadi kalau diterjemahkan seperti pikiran yang menjadi satu dan terkonsentrasi. So now you're finished. No? Instruction now you're finished. Continue. Sankhare parato passa dukkhato noja atato nibabehi maragama dashito puna punanti. So ti at the end is a finish. Ti means iti. Iti tero aha. No? So this aha and this iti has a connection. No, the last one. No. So between inside the quotation is a admonition speech, direct speech like that. No. Ya, jadi sampai situ instruksinya belum selesai ya. Jadi masih ada satu syair lagi yang ditutup dengan Dayito puna punanti gitu ya. Nah, jadi kata ti di ujung itu dia seperti penutup suatu dialog ataupun suatu pernyataan gitu. Jadi dari kata tero aha itu kan artinya adalah Bante Ananda berkata sampai kata puna punanti. Nah, itu adalah yang di dalam kutip itu adalah hal yang dikatakan oleh Bante Ananda kepada Bante Wangkisa. Okay, in this sentence, Sankhare Parato Passa, you can find the where what? Passa. Passa and Passahi the same. No? Getcha and Getchahi like that. No? Getcha, Getchahi, Passa, Passahi. So tone, the subject is a tone. No, please discern or please pay attention. Passa is the please see. No, Sankhare, this is an object. No, Sankhara Dhamma. No, plural, no? Puri say like that. No? Parato, by way of the parat. To is a, here is a, no, S. No, S meaning S, parat. Parat is a, tuze pimpa. No, tuze. Parat is a, other.
No, this Sankara is other. No, no, you are the Sankara. That's meaning. No. Ya, jadi di sini kita bahas dari kalimat pertama ya, sankare parato passa. Jadi kata kerjanya mana di sini? Jadi sebenarnya kalau bingung, sebenarnya kata kerjanya adalah passa ya, passa. Jadi passa dengan pasahi itu sama ya. Jadi kadang gacha gacahi, passa pasahi. Tapi kadang mungkin untuk syair yang indah, maka hi-nya itu dihilangkan gitu. Tapi intinya ketika melihat passa ini kita juga harus mengerti bahwa subjeknya adalah Anda gitu. Maksudnya hi karena harusnya kan hi kan. Jadi Anda passa ini lihatlah. Lihatlah apa? Lihatlah sankare parato. Sankare ini artinya adalah bentukan-bentukan ini, sankara-sankara tersebut ya. Ini ditulis dalam deklinasi akusatif jamak ya. Ya, jadi seperti purisang purise gitu ya. Jadi sankara-sankara ini lihatlah sebagai apa? Sebagai parato, sebagai sesuatu hal yang bukan Anda, yang di luar Anda gitu. Jadi lihatlah bentukan-bentukan ini sebagai bukan punya Anda. So this Sankara is your Vipassana object Sankara, no? Or Namarupa, including this woman. No, including the woman, or Deva woman, all are included under the Sankara. No, no, your harmful also included. Your monastery also included. Like that. Ya, jadi lihatlah sankara-sankara ini, bentukan-bentukan ini sebagai bukan punya Anda. Jadi yang disebut sebagai parato ataupun melihat sebagai bukan punya kita ataupun sebagai hal di luar dari kita, ini adalah kita merenungkan segala sesuatu yang menjadi objek wipasana kita, entah itu nama rupa kita ataupun kesadaran kita dan sebagainya, ataupun misalkan diri kita ataupun rumah kita ataupun pacar kita ataupun perempuan yang kita lihat ataupun yang kita sukai ataupun misalkan wihara kita. Jadi kita harus merenungkan mereka sebagai bukan milik kita, sebagai bentukan-bentukan ini bukan milik kita. Sankara Dhamma all are rising perishing way, no? So they are quickly rising perishing way. Therefore, anicca also, no para also. And dukkha to, no ja atta to. So no ja atta means anatta, no? So you have to pay attention dukkha anatta also, no? Jadi yang disebut parato ataupun bukan punya kita ini juga apa, karena sankara ataupun bentukan yang terkondisi itu dia selalu muncul dan lenyap dengan sangat cepat ya, tidak bisa dikendalikan. Jadi dia itu anicca, dia tidak kekal, selalu berubah, selalu lenyap. Jadi yang seperti itu juga harus kita lihat sebagai dukkhato, sebagai dukkha ya. To ini artinya adalah sebagai ya, sebagai dukkha, sebagai tidak memuaskan, dan juga noca atato. Noca atato ini artinya adalah anatta, sebagai anatta, sebagai bukan jiwa kita, sebagai tidak bisa dikendalikan. So previous stanza is the samatha meditation only, no? Ekakan susamahitan. Second stanza is the vipassana practice. Have to contemplate anicca dukkha anatta like that, no? So after that, nisada nibbāpehi maharagan, no? Okay. Ya, jadi di syair yang ini sebenarnya Buddha sedang menjelaskan tentang wipasana ya. Sementara di Bhante Ananda maksudnya sedang menjelaskan tentang wipasana. Sementara di syair yang sebelumnya yang ketika disuruh mengembangkan meditasi asubha, ini sedang menjelaskan tentang instruksi meditasi samatha ya. Agar pikiran itu ekagang susamahitang, menjadi satu dan terkonsentrasi. Setelah itu barulah dianjurkan untuk berlatih wipasana. Setelah itu barulah di sini ada kalimat nibbāpehi maharagang. So this stanza is take from the Samyutta Nikaya. Therefore, this is Buddha Vachana like that. No? So why Buddha use Maharaga here? No? No, very serious. This raga is a Maharaga, bit fire. No, bit fire. They can burn the Kama, Rupa, Arupa. No, they can burn away. No? Ya, jadi kata saya sebenarnya syair ini diambil ataupun dikutip oleh Bhante Ananda dari Samyutta Nikaya ya. Ini adalah jadi sebenarnya artinya adalah hal yang sudah pernah diajarkan oleh Buddha langsung kepada Bhante Ananda gitu ya, ataupun yang sudah pernah didengar oleh Bhante Ananda. Jadi tapi kenapa di sini Buddha menggunakan kata maharagang? Maha kan artinya adalah besar ya. Raga ini artinya adalah nafsu indrawi gitu ya. Jadi kata saya karena seseorang yang memiliki raga ataupun dikarenakan oleh raga ataupun nafsu ini, seseorang itu bisa terbakar di 3 dunia, yaitu di dunia indrawi, di dunia materi halus ataupun di dunia materi tanpa materi. Nowadays also, no, one family their quarrel depend on the raga attachment. One country also they are fighting now, depend on their raga attachment.
business fighting, trading war, etc. like that. Ya, jadi kata saya di zaman sekarang juga ya misalkan dalam keluarga kadang dalam keluarga sering cekcok ataupun berantem itu juga pasti dikarenakan oleh nafsu ataupun kemelekatan ya pada sesuatu gitu ataupun antara negara itu saling berantem saling cekcok itu juga pasti dikarenakan oleh raga ini yaitu kemelekatan ataupun nafsu misalkan perang dagang dan sebagainya. Yeah, they need the other country property like that. At the time, normal way that they should use the money lah, buy lah, but they don't want to use no easy way. They want to occupy the whole country. This way they use like that. Ya, jadi biasanya misalkan satu negara dengan negara lain ya misalkan cekcok ya pasti mereka itu sebenarnya menginginkan sesuatu dari negara lain tersebut gitu ya. Tapi mereka tidak ingin pakai cara yang normal gitu. Cara yang normal ya harusnya kan kita beli ataupun bagaimana langsung ke negara tersebut. Tapi kadang mereka inginnya tuh cara gampang gitu. Jadi pengennya ya sudah jajah saja ataupun ambil saja langsung gitu. Jadi maka dari itu bisa muncul cekcok ini. Okay, this and now is a Mahawangisa Raga only. No, Maharaga. This also Buddha say, no, Maharaga. No, Nibapehi. No, this he also you can see the subject is a tone. No, you make sick. No, no, no. You cause to sick. This cool down like that. This Raga. This is an object. No. Jadi tadi itu adalah maharagang ya ataupun nafsu yang besar ya. Ini tapi kalau di kalimat ini merujuknya ya kepada nafsu yang muncul pada Bante Wanggisatera tersebut ya. Lalu di sini kata kerjanya adalah nibapehi. Nah, hi itu artinya adalah Anda ya, sekali lagi diingatkan. Jadi Anda itu maksudnya adalah si Bante Wanggisatera tersebut gitu. Nibapehi artinya Anda akan melenyapkan maharaga tersebut, melenyapkan nafsu yang sangat besar tersebut. Another sentence, Ma the Shaito Puna Puna is again. So Ma the Shaito is this the Shaito is the past tense, ejatani. No? Ma the Shaito like that. No? But together with the Ma at the time, this verb became the another meaning. No? No? Prohibited meaning at the time. No? No? Do not allow to ban again this Ma the Shaito. No past meaning. Even though this is a past tense, no, but meaning is a no prohibited meaning. No. Nah, jadi kalimat selanjutnya apa? Kalimat selanjutnya adalah madayito punang-punang ti ya. Jadi punang-punang ini artinya adalah lagi dan lagi ya. Dayito ini artinya adalah terbakar. Tapi ini ditulis dalam status kerja masa lampau dan juga dalam bentuk ajatani. Ajatani ini artinya adalah seperti harapan tapi dalam masa lampau gitu ya. Jadi dayito terbakarlah gitu, terbakarlah Anda. Ini tapi dalam sudut pandang orang kedua gitu. Jadi subjeknya adalah Anda, maksudnya si Wanggisatera tersebut. Jadi terbakarlah Anda. Tapi di sini jangan dimengerti seperti itu karena ada satu kata lagi yaitu ma. Ma itu artinya adalah janganlah gitu. Jadi arti dari kalimat ini adalah janganlah Anda terbakar lagi dan lagi. After that, Thera Raga, another Thera. This Thera is not Ananda. Now Wingisa Thera. No. Seeing the sequence, this Thera should be there. Wingisa not Ananda, right? Thera Raga, we know it to a Pedaya Cherry. No? Cherry is a when, the past tense. No? No? Cherry, Thera when, continue. No? No? Pedaya for Ashram, for Pidapada. No, we know that Raga, we know that we know that is having removed, having despair there, Raga. No? Yeah, ajatani. Ya. Jadi setelah itu ada kalimat lagi ya, Tero ragang winodetua pindaya cari ya. Jadi di sini Tero artinya adalah si Wanggisatera ya. Jadi bukan Ananda Thera gitu. Karena di sini yang sedang dibahas adalah tentang nafsu indera dari Thera tersebut. Jadi pasti berhubungan dengan si Wanggisatera gitu ya. Tero ragang winodetua. Winodetua artinya adalah setelah melenyapkan nafsu indrawi tersebut, pindaya cari. Pindaya cari artinya adalah beliau melanjutkan pindapatannya gitu ya. Kata cari ini adalah kata kerjanya, tapi ditulis dalam ajatani ataupun status kerja masa lampau. Makanya di sini menjadi cari. So seeing this sentence, no, how you think? We know that no, first he removed
despair first. After that, he continue. So during the Pidapata time, no, Raga appear. At the time, maybe she's standing stop. After that, he requests to whenever Ananda, please teach me. Now Raga arises in my mind like that. At that time, Ananda teach like that. So after that, he also practice standing position, no, not sitting, no. After despair the Raga, and he continue like that. Understand my meaning? This sequence like that. You see this sequence like that. Ya, jadi melihat kalimat ini kita juga harus mengerti ya apa tahap-tahapan yang terjadi dalam cerita ini gitu ya. Di sini Thero Raga Winodetwa Pidaya Cari. Jadi Winodetwa artinya setelah melenyapkan raga tersebut, melenyapkan nafsu indrawi tersebut, barulah dia Pidaya Cari, barulah dia melanjutkan pidapatanya gitu ya. Jadi kemungkinan pertama itu adalah ketika si Thera tersebut berpidapata, dia melihat perempuan tersebut, lalu muncullah raga ataupun nafsu indrawi. Lalu setelah itu kemungkinan dia berhenti dulu, dia berhenti untuk mencari Bante Ananda, bertanya pertanyaan yang tadi, lalu setelah mendapatkan instruksi dari Bante Ananda tersebut, dia berlatih dulu sebentar, mungkin dalam posisi berdiri dan kemungkinan bukan dalam posisi duduk ya, karena sedang berpindah patah gitu. Jadi setelah posisi berdiri dia bisa melenyapkan nafsu indrawinya, setelah itu barulah dia melanjutkan perjalanan pindah patahnya. They are Asian tradition, I think. So when they are walking, sometimes Raga right, they stoop, they not continue. At that time, there are many Thera, many bhikkhu they are together, right? So one bhikkhu hit the stop, other bhikkhu also should be stopped like that. Should not be complete. Why you are stopped? Like that. Ya, jadi Katsero ini kemungkinan apa seperti kebiasaan yang dijalankan di masa lampau gitu ya. Jadi biasanya kan para biku itu berpindah patahnya itu bersama-sama ya, ramai-ramai gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada suatu kejadian tertentu, misalkan seperti ini ya, seperti ada nafsu indera itu muncul, kadang mungkin misalkan seperti Bante Wangisa ini dia akan berhenti dulu gitu. Jadi kalau satu orang berhenti, maka biku yang belakangnya itu kemungkinan dia akan berhenti juga gitu. Jadi semuanya berhenti yang belakangnya gitu. Pada saat itu tidak pantas bagi biku yang belakangnya itu bilang kepada biku yang berhenti ini, kamu ngapain berhenti? Jalan terus, jalan terus. Jadi tidak pantas seperti itu. They know each other. One bhikkhu is there, stop and meditate, and then they know, oh, this bhikkhu has something problem. So they also waiting. No, not complain. No. Ya, jadi biasanya kalau di zaman dulu itu ketika ada satu orang biku yang berhenti, yang menyebabkan yang lainnya itu berhenti juga, ya biku yang lainnya itu pasti akan mengerti bahwa oh ini pasti biku ini sedang melakukan sesuatu, ada masalah gitu. Jadi pada saat itu biku yang lainnya juga ikut berhenti. Dia tidak memaksa si biku ini untuk langsung jalan lagi. Okay, tomorrow one somebody are testing. No, during a period of time you stop and you meditate. Other behind the samhita complete or not? Sally also should not complain. Ya, kata saya besok coba sama Nera ya, pas lagi pindah patah satu orang berhenti gitu di tengah-tengah. Yang lainnya komplain apa enggak gitu. Okay, tomorrow continue another story tomorrow. Tomorrow is a Cetaguta story tomorrow. No? Ya, besok kita lanjutkan ya, yaitu dengan cerita tentang Bante Citaguta Thera. Idame punya asawakaya wahotu. Idame punya nirvana sabacayo hotu. Mama punya vaga savasatana bhajimi. Desa me sama punya vaga labadu sa. Sadhu.